saya kemarin bersama Zidane di Padepokan, tapi siang ini saya sudah berada di Jogja. Saya sowan, saya silaturahmi ke guru saya, Yo, Abu Sa'adah. Siapa sih yang nggak tahu sama beliau, sama Ismail. Sehat Gus? Sehat. Cuman di sini tidak ngajar santet. Ngajar duren. Ngajar duren. Saya berburu duren Jogja ya. Keluarga semua sehat Gus? Sehat, sehat, alhamdulillah. Ini untuk keluarga Jogja semuanya. Oh ayo, mudah-mudahan sahabat semua yang ada di Jogja nih, selalu waras, bergas, budi beras, sering keramas Gus. Tuntas. Oh iya, iya. Gus, izinkan saya yang pertama silaturahmi. Ya. Kedua, saya ini dari minggu-minggu kemarin saya silaturahmi. Cuman ya karena saya wong cilik lah, jadi ngeredek. Sibukannya apa Bu? Makan durian. selain makan durian. Makan durian, lalu ternak burung unta. Ternyata banyak ternak-ternak, ada ayam. Ada ayam di sini, ada yang ayam untuk persiapan manakib sama ulutan. Itu ada yang harganya 300 juta di sana ada. Ada monyet juga ya? Ada monyet. Bukan ngepet ini monyetnya. Bukan, ini ada musang. Ini di bagian belakang peternakan. Nah, ini kebetulan saya lagi sama beberapa teman dokter hewan. Ini dokter-dokter perhewanan. Dokter kejiwaan ada Gus? Ada, itu jiwa. Di sini sehat semua, jadi nggak ada dokter jiwa. Yang ada itu hewan yang lagi sakit, dari mana butuh dokter. Ini, Corona gimana, aman Gus? aman karena ada bapak yang jaga corona ini, Pak Cahyo. Ini yang bagian jaga corona biar nggak keluar vaksin. Obyek-obyek vaksin beliau ini. Ya, dari Polda, DIY, yang bagian vaksin. Nah, kalau dukun santet gimana? Ada nggak sih? Udah nggak ada di sini. Adanya dukun apa? Paling ya nggak ada sudah. Cuma takut semuanya sama beliau. Kalau dukun santet di sini sudah nggak ada. Di sini sudah dukunnya aja nggak ada, apalagi santetnya. Nah, saya tertarik. Saya mau ada satu pertanyaan ini. Apa? Ini bisanya seneng gondrong itu gimana? Ceritanya gimana? Ya bukannya seneng gondrong, ya memang saya nggak tahu awalnya gimana, tahu-tahu rambut saya panjang dan nggak dipotong gitu. Nggak bisa dipotong atau gimana? Ya kalau katanya sih nggak bisa, tapi kan saya belum pernah nyoba. Jadi saya itu rambut panjang itu karena ada kenikmatan tersendiri. Jadi orang rambutnya panjang itu kan nggak harus merapikan pakaian, nggak harus memantaskan baju, memantaskan celana. Kalau rambutnya begini, pakai apa adanya ini. Jadi kalau penjenengan kan rambutnya pendek, maka harus jam tanganan, harus pakai apa ini baju yang ada sering hujan. Kita kan udah begini aja duduk sambil tongkrong. Iya, sepatu sendalnya, sendal jepit, itu aja sarung. Enak, jadi itu aja yang saya nikmati. Jadi kan kalau orang punya pendek kan matching, ini kayak polisi gitu. Rambutnya pendek ya harus sepatunya sama ininya warnanya sama. Model kayak begini ya suka-suka dia. Pokoknya rokok-rokok itu kan coba tidak lagi. Suka-sukanya dia aja. Jadi orang rambut panjang itu enak akhirnya, kemudian tidak terbebani oleh sesuatu yang memang kadang menyulitkan, harus lepas baju ini. Jadi emang sudah dari muda ya? Iya, tapi dulu juga saya waktu kecil kalau dipotong itu demam. Jadi akhirnya ya sudah dibiarin daripada demam. Tadi saya menarik sahabat, beliau itu tahun 96, Touring, Kalimantan. 95. Oh 95, Touring di sana di pedalaman. Bisa manggil babi hutan luar biasa. Dulu suka-suka cara-cara apa senang di dunia spiritual dari tahun berapa? Sebelum lahir juga udah di spiritual. Oh sebelum lahir? Sebelum lahir. Enggak, itu kan sebenarnya dunia yang dilewati aja. Ketika saya melewati dunia pembelajaran dasar bagaimana orang mengenal Allah, mengenal agama, ya. Itu kan dunia spiritual. Ketika saya kemudian
melakukan perjalanan berikutnya di etapa ya, etapa berikutnya ya ketemu dengan dunia-dunia yang lain. Ya waktu awal-awal mengajarkan orang-orang yang belum kenal bagaimana beragama ya pakai spiritual. Saya kan kebetulan bagian yang dasar-dasar itu. Yang di kampung-kampung harus banyak sisi spiritualnya. Misalnya doa-doa itu saya banyak hafal. Saya bertirakat gitu ya, karena untuk memfasilitasi orang-orang kampung yang nggak bisa bayar rumah sakit. Jadi bukan karena butuh uang dari cita-cita belajar kesaktian. Banyak orang di kampung rumah sakit jauh, nah sebelum masuk rumah sakit disuruh dulu gitu. Sama di pesantren miskin, ingin makan gulai nggak bisa, ya bikin doa. Yang akhirnya kemudian apa kita masak rasanya gulai. Ingin rokok Samsu mahal, akhirnya kertas kita doain tuh rasa Samsu. Jadi problem-problem awalnya sebenarnya problem survival, bukan karena ini. Sama kemudian ketika punya istri, rajin tahajud, rajin zikir, kadang juga bukan karena problem kekhusyukan. Karena kiai lagi dimarahi sama istri, ya udah kan, kiai dimarahi sama istri, mau pulang ke kamar dia masih marah, mau ke gaple nggak pantas, mau mabuk juga nggak mungkin, mau ke gerdu-gerdu juga nggak mungkin. Akhirnya ya wiridan gitu kan. Jadi kadang dilihat sebagai sebuah kekhusyuan, padahal kadang juga itu mengkondisional, terkondisi seperti itu. Ya kalau Kang Ujang juga sama kayaknya, juga dulu problemnya begitu kan. Lupa malah. Iya biasanya kan udah punya istri, kan beransor, berpergerakan, pulang nggak bawa uang, dimarahi sama itu. Mau gini nggak apa, akhirnya wiritan jadi sakti. Jadi kesaktian bukan karena karena memang terstruktur, ketidaksengajaan aja, kondisional kan. Ya sama tuh, punya wiritan baca hizib gitu. Iya gitu. Bukan karena terus memang dari cita-cita ya biasanya begitu. Katakan ini untuk membalik fenomena di masyarakat itu seperti ini, Bu. Kan orang lebih takut sama yang namanya setan belek kalau menurut saya. Tapi sama Allah itu nggak takut. Orang tinggal sholat aja nggak takut, tapi ada suara kucing di para aja santet lebih takut. Itu gimana menghadapi seperti itu? Ya nggak ada masalah. Maksudnya ngasih solusi. Ya udah biarin aja. Kenapa? Ya kalau orang semuanya takut sama Allah, nggak takut dukun santet, Kang Ujang nggak laku dong. Anak maneng baik. Iya kan? Udah biar aja orang lebih takut sama santet. Karena Kang Ujang masih eksis. Kalau nanti orang sudah nggak takut sama dukun santet, itu kenapa? Langsung kepada Allah. Ya berhenti nanti. Udah biarin aja begitu. Lah kan iya toh. Udah biarin aja nggak apa-apa. Nah, makanya bahasa Allah, bahasa takut kepada Allah itu pakai bahasa takwa. Ya, bukan bahasa takut itu seperti takut kepada anjing apa bukan. Bahasa kepada Allah itu bahasa takwa. Jadi menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu bukan karena takut, gitu loh, tapi karena cinta. Seperti Kang Ujang nggak pulang gitu. Apa karena takut? Bukan. Karena tidak mau menyakiti yang dicintai kan gitu. Diteleponin nggak bisa? Iya, diteleponin baru pulang Kang. Sang istri bilang pulang gitu, langsung pulang. Bukan karena takut, karena nggak ingin mengecewakan sama yang dicintai. Nggak gitu. mengkel Pak? Enggak lah, saya sih nggak begitu. Gitu. Nah makanya kalau kemudian bahasa kepada Allah itu adalah bahasa karena rindu dan cinta. Nah Allah itu nggak pernah kelihatan. Makanya beribadah itu cuman ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Seolah-olah aja kita lihat Allah, kalau nggak lihat yakin Allah lihat kita. Itu kan konsepsi yang sangat terbuka. Nah, tapi kalau kemudian hantu kan di depan mata, nggak ada proses, udah lari. Jadi makanya orang lebih takut sama hantu, karena dia nggak butuh konsep. Takutnya itu nggak butuh konsep, takut yang terjadi dengan respon yang spontan, karena manusia punya sifat spontan terhadap refleks terhadap sesuatu yang ditakuti, dan itu sah. Tapi kalau takut kepada Allah itu kan butuh proses yang panjang kan. Makanya udah biarin aja orang takut karena santet, biar kemudian dapat eksis. Nah gitu kan. Nah yang nendang sesajen gimana? Kan duren-duren ditendangin gimana? Apa? Sesajen ditendangin gimana? Ya nggak apa-apa, wong akalnya baru sampai situ. Kan gitu, makanya saya nggak komentar tentang sesajen. Banyak yang punya pikiran seperti itu.
Ya udah biarin aja emang akal agamanya baru sampai situ. Itu kan urusannya kepolisian, bukan urusan saya. Yang menentukan bahwa itu salah atau benar bukan saya. Itu kepolisian. Kalau saya tak bawa ke sini tak ajari, jangan Dimakan aja. pelan-pelan, ayo dimakan pelan-pelan. Karena itu persoalan keyakinan. Keyakinan itu tidak bisa hadir dengan tiba-tiba menjadi sebuah problem struktural hitam dan putih. Keyakinan itu butuh pembelajaran, pemberian pengertian. Lah kita itu belum pernah kasih dia pengertian, belum pernah ngajarkan ke dia ini. Begitu dia melakukan itu ya jangan kita salahin. Kita didik dia, kita ini. Tapi karena dia sudah melanggar struktur bernegara berbangsa karena apa? Dia intoleran, itu urusannya kepolisian. Maka bagaimanapun dia salah dan tidaknya itu tergantung polisi. Tapi kalau saya sebagai orang yang suka didik orang ya tak suruh sini kalau mau, kalau boleh. Campur di sini sama santri-santri tak ajari. Keyakinan itu butuh pembelajaran. Iya, butuh pembelajaran. Ada dalilnya, ada pengertiannya. Nah dia belum pernah ketemu itu. Ketemunya baru dalil marah-marah kalau lihat sesajen. Dia belum ngerti betul sesajen itu apa. Gitu lah. Kalau kita yang udah ngerti kan juga nggak marah-marah lihat sesajen. Nah, menurut jenengan itu emang santet sihir ada nggak? Ya itu pasti ada. Ada. Ada santet, sihir itu kan pasti ada. Loh, ini ada Gus Hayat ini Gus Hayat dari Purbalingga ini yang Ujang Bustomi. Kamu Ujang Bustomi yang penakluk sihir. Oh. Monggo. Ini. Alih cinta. Nah ini kebetulan kita juga lagi ada tamu Agung dari Banjarnegara, Gus Hayat ini Kang Ujang. Nah ini bagian persantetan kalau di sana di Jawa Tengah, bagiannya Gus Hayat. Sadis. Nggih, Betul nggak? mboten wani. Sama-sama gondrong. Ya. Jadi ini beliau ada tamu. Izin. Ini gondrong hebat, ini gondes. Gondes apa? Gondrong desa. Jadi sihir konten gitu. Sihir itu ada. Jadi sihir itu kan kelebihan yang menyerupai karomah, menyerupai maunah, bahkan menyerupai mukjizat. Jadi itu yang kemudian dibahasakan dalam bahasa istidraj. Tapi lebih spesifik itu sihir. Jadi menyerupai kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang soleh. Gitu. Tapi itu dilakukan oleh sisi gelap kehidupan. Nah, sisi gelap kehidupan itu diizinkan, tapi itu menjadi haknya iblis, haknya setan. Maka ketika iblis mengatakan fa'dhirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tunda mati saya sampai hari kiamat, diizinkan Allah untuk menduplikasi kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Allah. Nah, itu makanya sihir itu adalah sisi gelap daripada kebenaran yang diajarkan itu. Nah, itu ada dan itu bagian dari sisi hitam dan putihnya dunia. Luar biasa. Saya dapat ilmu nih dari beliau. Jadi mudah-mudahan semua sahabat-sahabat. Tapi sekali lagi jangan galau. Apa? Jangan galau. Jadi kan anti galau kan, jangan galau. Jadi jangan pernah mempersoalkan kenapa orang lebih takut kepada santet, kepada jin, kepada gludak daripada kepada Allah. Karena kalau takut kepada Allah itu butuh ilmu. Karena dia takwa. Kalau takut kayak gitu itu nggak butuh ilmu, langsung takut gitu aja. Dan untungnya orang masih takut begituan, jadi kan kita tetap eksis. Nah, kalau orang tuh takut kepada Allah, persikiran, jangan pensiun. Nah, itu. Matur suwun, doain saya. Iya, tak doakan kuat. Waras berkah. Waras berkah, Beras. sugi beras, isi Barang keramas, Barang akeh. barang akeh, Sering keramas. tuntas. Tuntas. Nah, iya. Makan duren. Iya. Maran duren panas-panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi